gila disuruh pulang, dikira teh suruh nginep kek apa kek. Awas ya, Cen. Kamu nggak boleh lihat ke belakang. Jalan, hujan rintik-rintik. Aku penasaran, kayak ada yang ngikutin di belakang. Udah takut orang jahat ya, tapi beda auranya. Lirik ke belakang. Ya Allah, di belakang nggak ada Kunti. Intan cepet jalan. Pas di pertengahan sawah, motor masuk ke sawah, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali kita bertemu di video horor lainnya. Kali ini kami sudah kedatangan seorang tamu, masih dari kota Bandung, yaitu Ibu Mawar. Ibu Mawar ini akan menceritakan kejadian yang pernah dialaminya di tahun 2019. Masih juga kejadian di daerah kota Bandung. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan diceritakan Ibu Mawar ini. Mudah-mudahan cerita yang akan dipaparkannya berupa cerita yang akan menambah informasi dan pengetahuan tentang hal-hal gaib di dunia ini. Assalamualaikum Bu Mawar. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah mau datang ke studio Malam Mencekam. Ibu Mawar mau cerita apa ini kepada kami? Ya, cerita tentang kesugihan. Pesugihan ya. Berawalnya dari kosan. Oh, dari kosan. Dari Sepertinya Dago. ceritanya menarik nih. Mudah-mudahan ceritanya menghibur dan menambah info untuk kita semua. Silakan langsung diceritakan saja. Awalnya aku sama temen nyari kos-kosan gitu di daerah Dago tahun 2019. Waktu itu aku sama temen namanya Teh Intan. Kita ada acara manggung, itu sekitar daerah Dago. Biar tempatnya dekat, jadi nggak habis ongkos, makanya kita nyari ke daerah Dago. Pas aku nemu tuh dari daerah Dago ada kos-kosan. Itu kos-kosannya tuh 15 kamar. Nah, di sana tapi anehnya pas tengah-tengahnya tuh ada pohon gede. Mungkin itu masalah akunya, mungkin terlalu parno. Pas aku nyari ke sana, datang. Terus ada ibu-ibu. Itu ibu kos, kataku itu, "Bu, permisi, ada kosan?" katanya. "Ada, buat berapa orang?" "2, aku sama Teh Intan." Nah, pas masuk emang kosannya bagus, tempatnya luas, nyaman. Tapi dari nyaman itu, kalau orang biasa masih mungkin biasa aja, nggak ada aura. Tapi kalau aku sih pas masuk pintu kosan tuh udah beda banget auranya. Kayak ada hal negatif gitulah. Nah, aku teh mulai dari sana percakapan sama si ibu kosan. Terus kok aneh, kosan bagus gini, mewah, tapi murah, katanya Teh Intan. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting murah, yang penting nyaman, bagus. Nah, di hari itu juga kita langsung pindahan. Pas posisi lagi malam Jumat. Kira nggak tahu bukan malam Jumat Kliwon. Pas dilihat, wah malam Jumat Kliwon. Pas malam-malam kita pindah. Nah, hujan rintik, kata itu. "Ayo beresin barang semua." Kita beresin berdua. Nah, pindah. Pas masuk lagi ke tempat kosan tuh, dia mah Teh Intan biasa aja, kataku. "Teh Intan, bisa ngerasain nggak di dalam kosan tuh masuk tuh ini auranya?" Kata Teh Intan, "Kamu mah jangan parno, ini tempatnya biasa, bagus lagi, jarang loh kosan bagus, murah." Kata aku tuh, kita paling di sini cuma 2 minggu ya, aku nggak nyaman di sini." Terus ibu kos datang, terus aku kasih uang kosan, cuman ada 1, kata ibu kos, "Jangan sampai masuk ke pintu yang paling ujung." "Kenapa Bu, nggak boleh masuk?" "Dilarang. Pokoknya kalau dilarang, jangan sampai masuk. Kalau nggak mau ada apa-apa." Temen aku nurut, masuk. Pas malam Jumat mau ke air, aku dulu ke air. Pas ke air kok ada suara yang kayak cekikikan kayak gitu. Terus ada anak-anak lari
masa malam-malam ada anak-anak lari. Pas dilihat, ke air aja dikira teh anak ibu kos. Terus aku balik lagi, pas balik tidur. Terus Teh Intan bangun, dia teh anterin yuk ke kamar mandi, kata aku. Nggak mau ah, sok sendiri udah deket. Kata dia nggak mau ah, serem katanya. Pas ini teh pas malam Jumat Kliwon tahu katanya. Kenapa malam Jumat Kliwon? Ah, aku mah nggak mau, takut. Aku anter ke kamar mandi. Tan, aku masuk dulu ya ke kamar. Dia nggak jawab. Ya, aku pulang aja dah. Aku tidur. Nah pas itu dia pulang lari. Teh bangun. Teh tadi ngetuk pintu. Enggak, yang lain mungkin. Nah nggak ada suara jalan, tapi cuma ngetuk. Makanya kamu jangan parno. Ya udah, dia tidur. Pas pagi biasa aja kita kerja. Terus ada temen kakak gue dikenalan sama yang kosan. Teh baru ya? Iya. Kalau baru, kalau ke kamar mandi jangan malam-malam. Kenapa? Ih, kasih tahu. Kenapa? Nggak apa-apa, coba jangan malamnya, jangan sampai jam 12. Oh iya, nggak apa-apa. Terus aku tidur lagi. Nah, soalnya sih mau kerja malam. Tapi kata Tan, aku nggak mau kerja ya, capek katanya. Ya Intan kerja. Pas maghrib kan, kalau maghrib kalau orang Sunda bilang mah nggak boleh keluar. Dilarang lah makhluk gaib tuh pada keluar. Aku teh keluar. Pas lihat di luar kok tangkal itu pohon yang gedenya itu kok serem kata aku. Tapi kok ada cewek. Pas masuk, terus malam aku tuh penasaran sih, aku mau orangnya kepo sih. Kalau dilarang orang nggak boleh ke kamar yang sebelah, aku ke kamar sebelah. Pas dilihat kok aku teh kok ada si ibu sama siapa. Pas dilihat lah lagi ngapain, tapi pas dilihat di dalamnya banyak saji-sajian kayak buat persembahan gak tau apalah, itu diintip aja. Pas ngintip lagi, pas ada mata gede, ya Allah sampai kaget teriak. Lari langsung sejadi-jadinya. Nah langsung udah itu setengah jam kemudian ibu kos ngetuk kayak marah. Neng buka pintu, Neng buka pintu. Kata aku, ya bu apa? Tadi ngapain katanya ke kamar? Kan ibu udah larang, Neng gak boleh ke kamar. Kapan aku ke kamar? Enggak pernah kok bu. Gak pernah gimana? Iya bu, gak pernah, aku gak pernah ke kamar. Atau ke kamar yang ibu larang. Jangan bohong, jangan jadi orang. Katanya nggak boleh, kan ibu udah larang, nggak boleh. Aku tadi dimarahin abis-abisan sama si ibu. Kaget ya dimarahin sama ibu kos. Ah mau cari makan. Terus ada seorang bapak-bapak cerita ya. Dasar aku mah ada orangnya sih. Terus tanya ke si bapak itu, Pak, kita dimarahin sama ibu kos ke kamar yang ujung. Kata si bapak teh, kenapa Nek ke kamar yang ujung? Itu tak nggak boleh. Kenapa? Tempat Si ibu apa? nyepi. Aku teh nyepi tak apa? Apa sih Pak nyepi? Ya Kalau orang Sunda bilang, kalau orang-orang bilang mah mencari kesugihan. kok bapak bisa tahu? Ya dilarang dong kalau memakai itu kan, nggak boleh. Ya makanya dari itu bapak ini di sini penjaganya Neng katanya. Neng kenapa berani-berani? Udah gini aja ya kata bapak, daripada nyawa Neng terancam, Neng pindah aja langsung esok harinya. Kenapa Pak? Kan saya tanggung atuh, sayang dong uang saya udah bayar. Sayang uang atau sayang nyawa? Pikir lagi, oh iya ya. Terus aku teh langsung telepon ke temen. Tan, apa cek kata aku teh lagi mau nyanyi. Besok kita pindah yuk. Kata dia teh spontan marah. Loh, kok pindah? Pokoknya aku mau pindah. Kalau enggak, kamu aja sendiri di sana diem. Kata aku teh aku nggak mau sampai nyawa aku hilang. Kamu mah bodoh, ngaco. Nyawa apa? Enggak ah, nanti aja. Kamu udah di rumah diceritainnya sama aku. Dia teh kirain teh dia teh mau langsung kerja, mau langsung nyanyi. Ternyata dia pulang. Terus aku tadi diceritain ke Intan, kata Intannya udah tuh. Nah kamu sih orangnya kamu mah kepo katanya. Udah tahu dilarang malah ngeyel katanya. Ya udah esok harinya tuh nyari dulu kosan. Otomatis lah rugi uang segitu. Terus nyari ke kosan ke daerah Cimahi yang mau arah ke Cimindi. Nah dapat di sana kosan. Kosannya lumayan bagus. Kita pindah ke sana. Beres-beres biasa.
pas ada seorang ibu-ibu, ya kalau dibilang sama yang di sana mah Bu Haji katanya. Ya Bu Haji. Kata aku teh si Bu Haji teh heran nyamperin. Neng baru ya ngekos di sini? Iya Bu, ini baru mau lihat-lihat dulu. Udah katanya di sini enak, nyaman, tempatnya aman, cenah nggak ada apa-apa, bebas lagi katanya. Oh, saya mau bukan nyari yang bebas, nyari nyaman. Kata si Bu Haji teh nggak apa-apa, pindah aja sini enak loh. Terus nanya, Neng dari mana? dari Dago ya. So pindah aja enak. Kata Intannya udah di sini enak. Tumben ya, masa ada orang yang nggak kenal tapi dia enak. Terus dia mau ngasih uang DP kosan buat saya. Kenapa Bu ngasih DP buat kosan saya? Nggak apa-apa, sok kasih sama ibu. Tapi Neng pindah sini ya. Neng namanya siapa? Nanya, dari kasih tahu bla bla namanya. Terus kapan pindahan? Ya paling sekarang sore Bu. Bu Haji udah sekarang udah gimana? Kenapa Ibu ngasih? Enggak, Neng tuh kayak mirip kayak anak ibu. Cenah Bu Haji. Siapa? Aku atau Teh Intan? Ini Neng ini. Oh, aku Bu. Iya. Mirip, cenah mirip banget kayak anak Ibu. Oh, Jadi serasa anak ibu teh lahir kembali, datang kembali. kata si Teh Intan, beruntung kamu katanya. Teh, apa? Ada orang baik kita nggak kenal loh. Nggak apa-apa Tan, lumayan lah daripada nanti kita kemarin baru juga 2 malam baru suruh pindah. Udah, aku pindah. Nah, awalnya si ibu tuh datang ngasih makanan, ngasih nasi. Oh, pokoknya ngasih aja. Udah loh, kita udah tahu orang, kalau orang yang memberi lah wajar kita ambil, diambil daripada nanti nggak diambil, kan sayang rezeki itu. Kata kan rezeki nomplok nih, kata aku teh pindah dari mulut singa dapet mulut yang baik. Si Intan malah ketawa, dia makan. Si Intan kata aku mah nggak mau makan nggak suka, itu mah kesukaan kamu teh. Emang kesukaan aku. Kok tahu ya si ibu sukanya aku gini ya makanannya. Si Intan udah ngasih tahu, hati-hati katanya, jangan sampai kamu makan sembarangan makan loh, nanti diracun katanya. Kata gue nggak mungkin orang diracun, dia kan pasti ada hukumnya kalau diracun. Aku teh makan aja tiap hari tuh si ibu. Terus hari Selasa, neng sini katanya. Apa Bu? Sini masuk ke rumah ibu. Masuk aku ke rumah si ibu. Ada apa Bu? Masuk yuk ke rumah ibu. Emang rumahnya gede tapi beda auranya. Emang sih dari kecil aku punya kelebihan, bisa ngerasain, bisa melihat orang yang lain gak lihat. Aku masuk ke rumah si ibu, gede banget, tapi kok bau melati. Terus ada kembang kantil. Si ibunya juga sih sering sih pakai kembang kantil di rambutnya. Kayak kejawa-jawaan gitu. Ibu, kemana? Keluarga ibu ada anaknya yang paling gede. Terus aku di sana ngobrol banyak. Pas aku teh ikut ke kamar mandi. Kata si ibu, Lurus ke kamar mandi, tapi jangan belok ke lorong yang gelap ya. kenapa Bu? Nggak boleh. Dasar orangnya kepo sih aku. Dilihat lorong gelap, ada kamar tapi lampunya gimana ya, buram gitu ya. Ada kamar tapi wangi kembang melati. Dilihat, kok kayak ada ular. Astagfirullahaladzim, ular apa itu? Dikejar ke kamar, tapi masuk ke kamar itu nggak ada suara buka pintu, nggak ada apa, masuk aja. Nah aku teh masuk, udah ke air, ke kamar mandi. Nah balik di kamar mandi teh, loh kok ada yang pakai baju hijau, kata aku teh, tapi cewek, kayak di kerajaan gitu. Mungkin saudaranya, mungkin ada acara mau kostum, mungkin cuek aja. Langsung ngobrol sama si ibu. Kata aku teh, Bu Haji, tadi saya mau ke kamar mandi. Pas ke kamar mandi teh lewat lorong. Pas di lorong tuh ada ular, tapi cuman ekornya aja aku lihat set gitu. Ke kamar yang tempat lorong tuh kan ada kamar.
Ah, mah nggak mungkin Neng, nggak ada ular di ibu mah. Masuk ke kamar Bu, yuk Bu, kita lihat yuk Bu. Aku penasaran, takutnya ular nanti gimana? Takut ular sanca ke apa ke? Nanti ibu lagi bobo, nanti digigit. Enggak Neng, nggak apa-apa. Udah itu mah anggap aja nggak ada ya, jangan banyak ngomong katanya. Udah diem. Pas mau kerja, kata ibu teh, Neng mau kemana? mau kerja, Ayo ibu anterin pakai mobil. mobil diantar pakai mobil. Pulangnya jam berapa? Jam 2 kata aku, udah pulang dijemput. Biasa kasih makanan, ngasih apa-apa. Nah, aku sering dibawa masuk ke rumah si ibu, ke rumah si ibu gede. Terus dia ngasih, Neng sini katanya. Mau nggak? Ibu nih punya makanan enak banget. Tapi makanan enak, awas bawa ke rumah, jangan dimakan sama temennya. Ini makan buat Neng. Tapi dikasih pakai bungkus putih. Si makanannya pakai bungkus putih. Ini buat Neng ya, harus sampai habis. Lapar sih, makan sampai habis. Pas malam Jumat Kliwon, teman aku pergi tapi nggak pulang. Pas malam, kok malam ini beda banget kata aku teh. Gerah, panas, aneh kata aku teh ya. Terus waktu itu si Abi nelpon. Mi, Apa Bi? malam jangan tidur ya. Mimi, kalau Mimi dikasih makan sama orang, jangan dimakan. Kenapa? Kan namanya rezeki kata aku tadi kasih. Masa orang ada rezeki gak dimakan? Ya untunglah hemat lah daripada aku ngeluarin uang buat makan. Sayang kan uangnya bisa ditabung, malah aku ngeles. Malah si Abinya marah-marah. Kalau ada apa-apa, Abi nggak tanggung jawab. Kok gitu? Katanya janji mau ngejagain dari kejauhan. Iya, soalnya Mimi mah sembrono orangnya, terlalu kepo, dikasih siapapun dimakan. Udah gini ya, malam tidurnya jangan terlalu lelap. Kalau ada yang manggil-manggil, jangan dibuka pintu. Kalau malam dengar suara-suara, jangan keluar. Kenapa? Dikasih tahu kenapa. Ya, aku pikir oh ya mungkin si Abi itu ngasih tahu karena dia tuh orang pintar sih. Bisa gitu. Dari jarak jauh juga dia jadi bisa nerawang. Ada yang mau celaka ke aku, dia suka tahu. Kalau aku ada yang mau jahilin, dia tahu. Teleponan sampai tidur. Nah, aku ketiduran, bangun, biasa ada pengen pipis. Kok ada suara ular? Kata. Di mana ya ular? Terus buka pintu, kok nggak ada. Tapi beda ini tuh auranya. Aku keluar, terus ada suara kretek. Delman, kok malam-malam yang naik delman tuh siapa kretek? Tapi ada di atas rumah. Aneh. Pas aku langsung keluar lihat, kok nggak ada. Apa ya? Masuk lagi. Aku telepon ke si Abi. Tapi HP-nya nggak aktif. Udah, mungkin udah tidur. Dengan rasa takut, malam tuh takut banget. Sampai udah berdoa. Wah, semua berdoa tapi tetap takut. Ya Allah, lindungilah kalau ada apa-apa. Kalau aku belum waktunya meninggal, janganlah lindungi hambamu ini. Makanya aku berdoa tiap malam tuh. Tapi beda terus. Nah, suara kuda tuh berhentinya depan pintu. Nah, aku tadi dengar sampai gemetar kayak gimana yang takut gitu. Udah pakai selimut, udah pakai apa, takut banget. Tumben malam ini sepinya ya Allah, sepi banget, sunyi. Aku sampai nangis, sampai berdoa, takut. Dan soalnya ada delman terus manggil nama aku 3 kali. Aku tuh takut, kan amanat si Abi, nggak boleh dibuka, nggak boleh dikeluar. Terus ya Allah sampai malam berdoa, gemetaran sampai kaki, tangan tuh sampai kalau lihat orang mah udah nggak kuat. Pas itu teh dia panggil 3 kali. Suara kuda tuh pergi jauh. Nah, udah gitu teh suara ular mendesak terus. Takut apa ya Allah? Takut ada ular di kamar, aku takut digigit apa. Makanya diem di kosan. Ingat kata mama, kalau ada apa-apa baca surat, berdoa, nggak ada lama-lama. Jam 2. Nah, udah itu udah aku teh nggak bisa tidur. Nah, jam 3 tuh si Abi bisa dihubungi, dia nelpon biasa, assalamualaikum. Umi, nggak apa-apa. Enggak. Kenapa kata aku sampai marah-marah, sampai mau nangis, marah, kesel banget. Kenapa waktu dibutuhkan nggak aktif, nggak apa? Abi tuh di sini jagain Mimi dari kejauhan.
Kalau Abi tidur lelap, taruhannya nyawa Mi. Kenapa dihubungi nggak mau? Bukan nggak mau, dari kejauhan Mimi lagi dijaga. Soalnya sok aja besok bakal terdengar ada yang meninggal. Meninggal gimana? Itu gantinya Mimi, karena Mimi kan sama Abi jagain. Terima kasih, dan emang aku tahu sih dia tuh orang pinter. Dia dari, nah pas pagi dengar di masjid anaknya si Bu Haji meninggal. Kan kemarin nggak apa-apa sama saya ngobrol, kok meninggal ngedadak? Katanya banyak yang bilang jatuh, katanya jatuh terpleset di kamar mandi masuk. Itu muka si Bu Haji tuh ke aku kayak sinis banget, sinisnya minta ampun, kayak marah. Udah pemakaman, udah pas aku tanya lagi ke Bu Haji, maaf ya, kenapa? Emang saya salah apa sama Bu Haji? Nggak salah apa-apa. Kenapa nggak salah apa-apa? Tapi Bu Haji marah sama aku. Aku kan nggak pernah jahat ke Bu Haji, tapi Bu Haji kenapa marah? Neng udah tahu ya semuanya tentang Bu Haji. Jangan pura-pura, sini masuk. Saya dibawa ke kamar yang si Bu Haji larang itu. Pas ternyata di kamar tuh, ya Allah, semua kesugihan yang apa namanya sajian tuh banyak, kembang kantil, pokoknya banyak lah sajian itu. Jangan pura-pura nggak tahu. Bu Haji tahu. Bu Haji saking marahnya sampai anak Bu Haji meninggal. Oh, sampai marah, aku sampai berdiri. Oh, Bu Haji tuh mau ngasih makanan apapun, mau numbalin saya ya? Mau saya buat tumbal ya? Pantesan atuh si Abi bilang ke aku, jangan mau kasih makan ke Bu Haji. Kan Bu Haji waktu itu aku tuh orangnya sih gimana ya, orangnya nggak pernah jelek ke orang. Ngasih makan ya makan, namanya rezeki. Tapi kalau ada gini mah embel-embelnya, nggak mau lah saya mati karena tumbalan Bu Haji. Bu Hajinya gini, marah-marah ke saya. Sampai kapanpun Neng nggak akan lepas dari genggaman Bu Haji. Nggak lepas gimana, anak aja nggak pernah ada hubungan darah itu kan. Kalau namanya tumbal tuh dari keluarganya Bu Haji, bukan saya kan orang lain, bukan saudara, sanak saudara apapun. Kalau orang yang udah tercantum itu orang yang udah tertuju Neng sama Bu Haji. Tapi awas ya, jangan sampai tahu siapapun, orang tua, saudara, siapa anak, jangan sampai tahu. Kenapa? Pokoknya nggak mau tahu, nggak boleh tahu, perjanjian. Oke, tapi nyawa aku jangan sampai taruhannya. Nyawa Neng taruhannya, kalau nggak Neng, anak Neng yang jadi taruhannya. Kok bawa anak saya? Kata saya, nggak mau lah. Ya udah, aku daripada pusing, daripada anak aku jadi taruhan yang nggak menikmatin harta lah. Aku ya udah, sok taruhan saya gantinya nyawa saya. Kalau saya sampai bilang sama siapapun tentang keluarga Bu Haji, asal usul harta Bu Haji, saya nggak akan ikut campur. Nah, ngambil pisau kecil, tangan aku dipotong, langsung ditetesin ke sebuah mangkuk yang isi air. Nah, si isi air itu ditaruh, nggak tahu loh, dia Bu Hajinya kayak membaca mantra gitu. Udah perjanjian, jangan sampai tahu, jangan dibilangin ke semua orang. Soalnya keluarga Neng itu pada orang pintar, terutama si Abi. Udah, aku pulang. Udah perjanjian sama Bu Haji sampai marah, pulang. Aku tetap aja ngekos di sana. Terus aku daripada aku mikirin yang nggak penting gitu, ketambah kan aku harus kerja, cari duit buat anak. Terus aku kerja. Nah, aku mau nyanyi manggung. Nah, di tempat rias, nah aku lagi duduk aja, lagi mau dandan, mau rias. Pas di pojok ada cewek pakai baju hijau, kayak yang mau kostum yang Jawaan gitulah, kayak yang percis di rumah Bu Haji, sambil pegang rambut gini-gini. Terus sambil senyum, Kak, Tan, apa? Lihat nggak cewek itu? Cewek yang mana? Itu, kata di ujung. Kamu mah hayalan terus, makanya kamu jangan mitos-mitos terus lah, kamu mah fokus cari duit, kata dia. Kamu kan buat anak, membesarin anak. Pas dilihat lagi nggak ada. Terus aku nyanyi. Nah, mau nyanyi tuh ada si bapak manggil. Neng, sini. Nanti ya Pak, nyanyi dulu. Kalau udah nyanyi baru nemuin bapak. Nah, udah beres nyanyi. Terus ketemu sama si bapak. Neng sini, Neng. Bapak cuma mau ngasih tahu. Nyawa Neng dalam bahaya. Bahaya gimana Pak? Neng ada yang ngikutin. Pak, kok Bapak bisa tahu ada yang ngikutin? Iya, siapa aja coba Pak. Kalau emang Bapak paranormal, kalau Bapak orang pintar, siapa aja?
Ada 3, yang satu cewek, yang satu tinggi besar, yang satu cewek tapi dari pantai selatan. Pantai Selatan. Nah yang ngikutin aku mah cuman yang ngejagain aku mah ada 2. Yang satu cewek. Tuh yang satu tinggi besar itu ingon-ingonnya si Abi yang selalu ngejagain aku kemanapun aku pergi. Enggak, ini satu lagi beda. Kalau yang itu mah bapak tahu dia positif, nggak negatif. Dia selalu jagain Neng kemanapun Neng pergi. Terus yang satu siapa? Itu dari pantai selatan. Coba Neng ingat lagi katanya. Apa ingatnya? Neng pernah dikasih makan sama orang, makanan apapun makanan. Iya, pernah Pak. Dan malah aku juga mau ditumbalin. Nah itu Neng, itu orang semata-mata ngasih makanan bukan karena sayang, karena ada sesuatu butuh nyawa Neng. Tapi Pak kan kata aku udah beres. Masalah itu mah udah perjanjian. Malah tangan aku tuh dipakai silet, darahnya dimasukin. Neng mah jangan mau kalau itu. Kenapa? Neng tuh buat tumbas berikutnya. Kan soalnya anak dia udah nggak ada, udah pada nggak ada. Dia kan pengen bertahan kaya, dia harus ada tumbal. Otomatis Neng jadi tumbalnya. Terus gimana Pak jalan keluarnya, solusinya udah nggak mau jadi tumbal? Sok Neng nanti udah beres, Neng nanti ke rumah bapak, tapi bawa syarat-syaratnya. Apa aja? Kembang ya, tapi di pelosok nyarinya. Terus ayam ancar manik yang hitam, terus kemenyan putih. Nyari di mana? Nanya-nanya. Nyari yang gitu sasajen gitu mah Neng. Dikira orang aku teh mau kesugihan, makanya ada yang ngasih tahu bapak-bapak di daerah Anu ada Neng di sana. Aku ke sana pas sama Sintan, ke sana jauh sampai malam sih. Nah, banyak gangguannya mau menuju beli itu, banyak gangguannya. Ban kempes, motornya nggak mau jalan, sampai mau jatuh. Aku beli langsung pokoknya banyak. Pas di tengah-tengah kayak apalah namanya kalau di kampung, banyak pohon, banyak pesawahan, malam sepi. Pas motor tiba-tiba berhenti, padahal tuh bensin full, semua full. Tapi kenapa berhenti? Kata Tan kenapa? Apa? Nggak tahu teh, cina ini nggak mau nyala katanya motornya. Ya Allah, aku gimana? Berdoa, baca ya Allah Tan. Ternyata jalan lagi. Sampailah ke orang yang beli khusus, ada khusus buat beli sajin yang buat kesugihan ada. Tapi nggak bisa diomongin lah. Beli di sana. Neng, kata si ibunya, lurus pulang. Kalau nengok ke belakang nanti banyak hambatan. Kenapa Bu nggak boleh? Sok pulang aja langsung. Jam 12 gila disuruh pulang, dikira teh suruh nginep suruh langsung pulang. Jam 12 malam pulang. Aku sih orangnya gimana ya? Aku orangnya bener kepo banget, kata Intan. Awas ya kamu nggak boleh lihat ke belakang. Si Intan sampai takut dia. Aku sih orangnya kepo, langsung jalan. Hujan rintik-rintik. Aku penasaran. Kayak ada yang ngikutin di belakang. Udah takut orang jahat ya, tapi beda auranya. Lirik ke belakang. Ya Allah, di belakang gak ada kunti. Intan cepet jalan. Pas di pertengahan sawah, motor masuk ke sawah, mau jatuh masuk aja si Intan langsung di sana jatuh, langsung masuk ke sawah. Kata aku, Tan nggak apa-apa nggak? Untung sawahnya kering, belum terisi padi. Berdua, dan nggak ada orang siapapun. Tengah malam berdua diangkat ke atas. Udah ke atas tuh baru juga 15 menit perjalanan. Kenapa si Intan nangis kayak yang sakit hati dia tuh, nangis. Tan, kenapa kamu Intan? Nangis terus. Kamu diputusin pacar ya? Nangis tapi matanya kayak gimana ya? Kayak semu merah. Intan, istighfar Tan, Intan. Nangis dia terus, nangis. Mau hampir nyampe ke rumah si bapak itu, aku tanya, Tan di belakang kamu nangis terus. Pas aku nyampe, aku motor ditaruh setengah dibanting lah, motornya langsung di Intannya nangis, dia dibawa di sana. Aku mau masuk ke rumah si bapak itu yang dukun tuh. Kata si bapak, Stop, jangan masuk, diam di luar. Kenapa diam di luar? Aku takut Pak, itu teman aku nangis, tapi matanya merah. Udah diam. Terus si bapak teh bawa keluar, bawa kayak kendi, terus kayak air gitu ya. Terus aku bawa
Terus Intan tadi jampe-jampe, dia biasa lagi kata aku. Neng kenapa? Kata si bapak kenapa? Nanti di dalam. Neng ke belakang dulu ganti baju. Terus ini soalnya ada yang gak beres nih. Dikasih minum. Terus cerita banyak halangan ya, hambatan di jalan. Iya, sok sekarang istirahat tidur. Tapi Neng jangan pulang dulu, soalnya mau diobatin dulu sama bapak. Iya, aku teh tidur di kamar sama Intan. Aku biasa teleponan sama si Abi. Si Abi juga tahu aku lagi si Mbak ini lagi diobatin. Udah aku teh tidur. Tapi kok ada yang meluk? Kayak ada yang meluk. Pas aku lihat ke belakang, ya Allah. Sampai berdoa, ini kukunya panjang segini, rambutnya gimbal. Tapi dia nggak lihat muka, tapi cuman lidahnya ngejulur keluar. Ya Allah, kata aku teh. Sampai baca mau manggil Intan tuh kayak susah, padahal si Intan tuh di sini depan saya. Begini tuh saya teriak-teriak, ya Allah, berdoa terus berdoa. Ih, setan apa orang? Aku sampai mau nangis, mau gimana, susah teriak. Padahal itu tuh aku tuh teriak banget, berdoa aja sebisa-bisa mungkinnya berdoa. Terus kok ada suara ular bawah kasur. Ya Allah, kenapa lagi ini? Udah we tidur pagi, udah si bapak Nyenyak tidur. boro-boro nyenyak pak. Makanya dari awal tuh Neng tuh udah ada yang ngikutin. Bukan itu aja, banyak yang ngikutin ke Neng teh. Tapi gak bisa ngejangkau karena Neng ada yang ngejagain. Udah maghrib, udah udah berdoa bareng itu, langsung dibawa ke ruangan aku, ke ruangan kamar khusus. Di sana tuh udah banyak kayak sajenan yang aku bawa udah banyak. Terus ayamnya udah, semua udah. Tapi ada botol di sana teh 2. Nggak tahu botol apa ya, saya nggak tahu botol apa. Terus isi bapak teh nggak tahu ya, cina Neng berdoa aja sebisa-bisa mungkin katanya ya, bantu bapak katanya. Iya, berdoa gitu. Ya Allah, kayak gimana ya, kayak dibilang alam sadar, emang sadar. Dibilang baru ngalamin seumur hidup saya ke alam gaib, ngalamin sampai segitunya. Banyak kelihatan aku mah itu teh orang, pada itu teh ular semua. Nah si mbahnya tuh dia tuh mungkin negosiasi lah mungkin sama sana. Masuk, ada yang masuk 2 botol masuk, nggak tahu, tapi kayak asap gitu ya, tapi asapnya hijau. Neng udah buka matanya, udah mandi sana nih, mandi. Dimandiin langsung sama si Teh Intan, dah nggak bisa sendiri, dimandiin pakai kembang gitu ya, mandi. Jangan dulu pulang, belum tuntas Neng. Kok belum tuntas pak? Belum. Yuk cenah besok kita ke pantai selatan, pergi aja sama si bapak. Pas malam 1 suro itu pergi ke pantai selatan. Nah udah nyampe ke gua. Nah di gua itu masuk aja, terus di sana tuh ada bapak-bapak tapi udah tua, kayak udah umurnya kira-kira 100 lebih lah, tapi masih seger. Neng duduk sini ya, jangan dibuka mata sebelum bapak bilang buka ya. Merem pokoknya, merem. Awas jangan ngeyel, nanti kalau ngeyel nanti susah. Ya merem, tapi bapak jangan jauh ya. Iya di sini. Si bapak nggak tahu sama kuncinya, ngobrol berdua lagi semedi mungkin ya, nggak tahu apa. Aku teh merem, takut. Pas udah merem, udah berisik sih, soalnya di telinga tuh berisik, banyak kayak gamelang Jawa gitu. Ada yang bilang, Kamu mau ngapain kesini? Nggak boleh, karena dia udah nyerahin jiwa raganya buat saya. Nggak bisa, belum waktunya, bukan dia. Nih ada gantinya, nggak mau. pas dibuka mata sedikit, ya Allah ular gede tapi ada mahkotanya. Udah gitu teh set, jadi cantiknya, ya Allah cantik mam. Dia pakai gaunnya hijau. Sini merem lagi, kan aku dilarang buka mata, aku kepo buka mata. Nah dari sana awalnya. Si mbahnya hampir-hampiran nyawanya terancam sama kuncirnya. Tapi akhirnya mungkin akunya masih dikasih umur panjang sama Allah, mungkin ya masih bisa ngurus anak. Kalau enggak aku mungkin sekarang udah nggak ada. Tadi buka mata ya? Ya ada, soalnya ada yang ngomong. Kan bapak udah bilang jangan buka mata. Kalau enggak Neng yang taruh nyawanya Neng. Untung Allah itu masih sayang sama Neng. Neng tuh masih umurnya panjang, makanya Neng terselamatkan. Terus gimana apa sekarang? Bapak bilang, Jangan dibilang ke siapapun
masalah ini pokoknya jangan sampai tahu, jangan semua orang tahu. Soalnya ini kan alam gaib sama alam kita. Oh ya udah pulang. Ya udahlah, akhirnya aku nggak cerita semuanya. Baik Bu Mawar, ceritanya cukup menyeramkan ya. Jadi Bu Mawar ini sampai sekarang cerita itu masih nempel, maksudnya masih terngiang-ngiang ya? Iya, soalnya gimana ya, namanya juga pengalaman ya, pengalaman yang hampir-hampir nyawa kita yang terancam ya. Susah cepet. dilupakan Susah, sampai sekarang susah, susah dilupakan. ya? Iya. Saya mau bertanya sedikit boleh nggak? Boleh, boleh. Mewakili subscriber Oh siap. Malam Mencekam. Jadi Bu Mawar ini ngekos di 2 tempat, tapi pemiliknya melakukan ritual pesugihan ya? Iya. Oh, iya. Kan namanya orang tuh kan pengen kaya kan beda-beda. Ada yang kaya biasa, ada yang kaya lewat alam gaib, alam kesugihan. Iya. Yang mungkin cuman formalitas aja mungkin kosan mah. Oh gitu Iya, ya. cuman formalitas biar nggak kepandang orang tuh kita kenapa kaya mendadak pada kita. Dia Emang nggak itu kerja. kayaknya luar biasa ya? Luar biasa. Yang di Dago mah Bisa disebutkan apa kekayaan yang paling menonjolnya? paling menonjol. Dia punya rumah makan, kosannya juga dia punya ada 8 Wow. 8 tempat. Jadi satu kosan tuh 15 kosan. Tapi anehnya tiap kosannya ada pohon gede, Oh, pohon apa itu? tempat wewe gombel. Semacam pohon beringin gitu. Ya, soalnya kan wewe gombel otomatis kan anak-anak. Kan anaknya si ibu tuh jadi tumbal. Oh, Iya. itu udah terbukti ya? Iya, si bapak kan si bapak tuh yang nganter itunya, cuman si bapak cerita ke saya, kan saya yang ngalaminnya, yang ngalamin saya hampir-hampir nyawa saya terancam, makanya si bapak nyuruh aku pindah buru-buru Luar karena biasa. sering di sana banyak yang meninggal. Kalau suasana di kamar terlarang ibu kos itu seperti apa, Bu Mawar? Tempatnya redup, gelap, jadi nggak terlalu gelap tapi redup, banyak bunga. Kalau yang dari Dagoma kebanyakannya pohon-pohon. Gelap gitu ya? Ya pohon, tapi di sananya ada mangkok, terus ada taburan bunga, terus ada mungkin buat makannya dia mungkin. Ada lukisan-lukisan? Ada. Kalau itu mah di pang-pang lukisannya. Apa itu lukisan? Ya kayak semacam makhluk yang gitu. Kayak wewe gombel, kayak yang di Dago. Lukisannya Kalau- serem-serem. Kalau yang di si ibu itu mah kayak Pantai Ratu Selatan. Selalu ya seperti itu. Kemudian tanya lagi nih, boleh ya? Boleh. Waktu di tempat kos yang pertama mau pindah kosan yang di Cimahi, ibu kosan yang tadi itu gimana responnya? Karena kan ibu kos tadi nggak sengaja kebongkar melakukan pesugihan, diketahui oleh Marah. Bu Mawar. Marah. Soalnya aku pindah nggak bilang-bilang. Sampai buka pintu juga dibanting pintunya. Kalau dengan Intan temannya ibu, itu apa sama dijadikan target tumbal juga? Enggak, karena dia orangnya kayak gimana ya, polos dia sama orangnya, netral, jadi nggak pernah kepo kayak aku. Sejauh yang Bu Mawar tahu, ada berapa wadal yang mungkin Bu Mawar tahu ya, yang mungkin? Enggak, kalau yang masalah itu ya, walau alam aku Walau nggak tahu. alamnya nggak Ya tahu soalnya cuman tahunya segitu. Cuman kalau yang dari Dago, waktu itu pernah anaknya meninggal, meninggal, anaknya meninggal, terus cucunya. Bersambungnya. Oke, itu udah setahu Bu Mawar udah berapa lama dia kaya itu? Kurang tahu ya. Nggak tahu Kalau juga kalian- ya? Soalnya Apa sampai anak sudah- cucu mungkin dari dia muda mungkin sampai anak Udah cucu 10 tahun atau 20 tahun nggak tahu ya. Ya, Sampai dengan saat ini dia masih tetap kaya. nggak tahu. Saya kan udah jarang ke sana. Udah nggak mau menemui ya. Sekarang udah berapa? Udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Ya. Nah, Ibu Mawar ini nggak takut cerita ini Ya sih takut. di kita tayangkan, apa mau di blur wajahnya? Enggak lah. Biar gini ya. Biar orang tuh jangan cari jalan cari harta, jangan cari jalan sesat. Bu Mawar mau nanggung resikonya kalau Ya. andaikan yang Ibu ceritakan itu mengirim sesuatu atau apa mungkin? Ya nggak apa-apa lah. Nah, Sudah soalnya, siap. Soalnya saya udah tadinya sih takut dibilangin, tapi nggak apa-apa lah. Tapi udah lama mungkin dia lupa nggak tahu apa, tapi nggak tahu dalam alam gaibnya mungkin ya. Jadi nggak usah kita buramkan nih ya? Nggak usah lah. Oke, baik, terima kasih Bu Mawar ya. Bu Mawar mau pesan apa ke penonton?
Ya kalau aku pesan cuman kalau kita pengen kaya jangan cari jalan yang sesat. Carilah kekayaan dengan ridho Allah. Emang kalau jalan sesat tuh cepet kaya, ridho Allah tuh lama. Tapi mending yang lama tapi halal. Ya, ya. Tapi berkah buat anak kita semua. Udah segitu aja. Ya, dunia sementara ya, akhirat selamanya. Iya. Oke, baik. Sobat Malam Mencekam, begitu saja cerita dari Bu Mawar yang akan menambah informasi kehidupan untuk kita semua, cerita yang sangat menarik. Terima kasih atas dukungan Anda kepada kami Malam Mencekam dan tim. Mengucapkan sekali lagi terima kasih atas dukungan, subscribe, like, dan komennya. Untuk yang ingin mengirimkan ceritanya kepada kami atau menjadi narasumber, silakan kirimkan cerita Anda ke malammencekamstory@gmail.com. Nanti setelah kami cek akan kami tayangkan dan mengundang Anda. Saya Mang Ei dan Bu Mawar mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.